tak semua impian indah berakhir dengan kebahagiaan. Bagi sebagian orang, mimpi ke luar negeri demi memperbaiki hidup justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Ini adalah kisah nyata seorang perempuan tangguh asal Sulawesi yang dijual ke sebuah perkebunan terpencil dan hanya bisa diselamatkan karena satu hal yang tak pernah disangka, sandi rahasia. Lina adalah seorang gadis sederhana yang tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan. Hidupnya tak pernah jauh dari sawah, ladang, dan udara yang penuh harapan meskipun rezeki kadang terasa jauh dari cukup. Ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Setiap pagi ia membantu ibunya memasak, lalu mengantar adik-adiknya ke sekolah sebelum pergi membantu ayahnya di kebun. Hidup memang berat, tapi Lina tak pernah mengeluh. Senyumnya selalu hadir untuk keluarganya, dan diam-diam, ia menyimpan satu mimpi besar, membawa keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan. Di sela-sela waktunya, Lina menjahit pakaian dan mencuci baju tetangga untuk mendapatkan uang tambahan. Dari situlah ia mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit, menyisihkan untuk membeli kebutuhan sekolah adik-adiknya. Ia selalu bilang, "Aku nggak boleh egois, aku yang paling tua, harus bantu orang tua." Namun jauh di lubuk hatinya, ia ingin sekali mencoba kehidupan yang lebih baik, dan ia tahu, satu-satunya cara untuk itu adalah keluar dari kampung. Suatu hari, kabar datang dari tetangganya bahwa ada peluang kerja ke luar negeri, tepatnya ke Malaysia. Mereka bilang, gajinya bisa mencapai 6 juta rupiah per bulan, bahkan lebih. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau di pabrik. Lina langsung tertarik. Jumlah itu jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bayangkan, dalam setahun ia bisa merenovasi rumah orang tuanya, membeli motor, dan bahkan menyekolahkan adik-adiknya ke jenjang yang lebih tinggi. Tak lama setelah itu, seorang pria paruh baya datang ke desa. Namanya Pak Hartono, mengaku sebagai agen tenaga kerja resmi. Ia membawa map besar berisi brosur dan formulir. Ia berbicara dengan gaya meyakinkan. "Kami akan bantu urus semua. Paspor, tiket, sampai penempatan. Kalian hanya perlu bayar uang administrasi, nanti gaji bulan pertama dipotong." Banyak warga desa yang mulai tertarik. Lina pun akhirnya ikut mendaftar. Namun ada satu hal yang membuat Lina agak ragu. Ia tak pernah diminta menandatangani kontrak kerja tertulis. Semua komunikasi dilakukan secara lisan. Ketika ia bertanya soal kontrak, Pak Hartono hanya berkata, "Nanti semua berkas disiapkan di bandara. Yang penting sekarang ikut dulu prosesnya." Beberapa orang yang mendaftar sebelumnya bahkan sudah berangkat, dan dari luar negeri mereka sempat mengirim kabar bahwa semuanya baik-baik saja. Ini membuat Lina sedikit lebih yakin. Demi membayar uang administrasi sebesar 3 juta rupiah, Lina terpaksa meminjam uang dari tetangganya. Ibunya sempat khawatir, tapi Lina meyakinkan bahwa ini semua demi masa depan. "Bu, nanti kalau aku sudah kerja, aku lunasi semua. Pokoknya kita bakal hidup enak," katanya sambil menggenggam tangan ibunya. Hari keberangkatan pun ditetapkan. Lina merasa haru dan bangga. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Sebelum berangkat, kakak sepupunya memberi pesan yang tak biasa. "Kalau kamu dalam bahaya, kirim kode yang cuma keluarga kita tahu. Bilang aja, ayam jantan tak berkokok. Kita pasti cari kamu." Lina hanya tertawa kecil saat itu, menganggapnya lelucon. Tapi kalimat itu terekam kuat di benaknya, seolah kelak akan punya makna yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Dengan sebuah tas kecil dan pakaian seadanya, Lina akhirnya meninggalkan desanya. Wajahnya campur aduk antara haru, bahagia,
dan sedikit gelisah. Ia menatap sawah dan gunung di kejauhan, tempat ia tumbuh dan bermimpi. Ia tak tahu apa yang akan menantinya di negeri orang. Yang ia tahu, ia pergi demi harapan. Tapi ia tak sadar, langkahnya itu sedang menuju ke dalam jebakan paling gelap dalam hidupnya. Setibanya di Makassar, Lina dikumpulkan bersama beberapa calon pekerja migran lain dari berbagai daerah. Ada yang dari Nusa Tenggara, ada juga yang dari Jawa. Mereka semua terlihat antusias, tapi juga gugup. Tak banyak yang tahu detail tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan. Mereka hanya percaya pada satu hal, janji akan kehidupan yang lebih baik. Dari Makassar, rombongan itu diterbangkan ke Batam. Di sanalah kecurigaan Lina mulai tumbuh. Bukannya dibawa ke kantor agen resmi atau tempat pelatihan kerja, mereka justru diantar ke sebuah rumah sempit di pinggiran kota. Rumah itu dipenuhi puluhan perempuan muda, beberapa bahkan masih remaja. Jendela tertutup rapat, pintu selalu terkunci dari luar, dan tak ada akses keluar. Mereka dilarang pegang HP, bahkan untuk menghubungi keluarga pun tak diperbolehkan. Hari demi hari, mereka hanya diberi makan 2 kali. Setiap malam, agen-agen datang menghitung jumlah mereka. Tak ada penjelasan. Tak ada dokumen. Kita nunggu visa, begitu kata seorang wanita tua yang tampaknya bertugas sebagai pengawas. Tapi anehnya, tak satu pun dari mereka diperiksa kesehatannya atau diberikan pelatihan dasar. Semua hanya menunggu dan bertanya-tanya. Beberapa hari kemudian, sekitar tengah malam, Lina dan beberapa perempuan lainnya dibawa menggunakan mobil tertutup ke pelabuhan. Mereka lalu dipindahkan ke sebuah kapal kecil, seperti kapal nelayan. Tak ada petugas imigrasi, tak ada pemeriksaan. Perjalanan itu dilakukan diam-diam, dengan rute yang mereka sendiri tak mengerti. Ini jalur cepat, jalur belakang, kata seorang pria yang mendampingi mereka. Setelah menyeberang dan tiba di Malaysia, harapan Lina bahwa ia akan ditempatkan di kota mulai runtuh. Ia bersama rombongan justru dibawa naik truk bak terbuka, menempuh perjalanan panjang selama hampir 9 jam melewati hutan dan jalan berlumpur. Tak ada gedung tinggi, tak ada perumahan. Hanya hutan, hutan, dan lagi-lagi hutan. Mereka akhirnya tiba di sebuah lokasi terpencil, sebuah perkebunan sawit yang sangat luas. Di sana sudah berdiri barak-barak kayu reot yang menjadi tempat tinggal para pekerja. Begitu turun dari truk, mereka disuruh langsung bekerja, memotong pelepah, mengangkut tandan sawit, tanpa diberi kesempatan istirahat. Tak ada orientasi kerja. Tak ada penjelasan. Semua diperlakukan seperti budak. Lina mulai sadar, ini bukan pekerjaan resmi. Mereka tak sedang bekerja, tapi ditawan. Ditipu. Dijual. Tak ada jalan keluar, dan tak ada sinyal telepon. Ia mulai merasa terperangkap dalam neraka yang nyata. Dan dalam kesunyian malam, hanya satu hal yang mulai muncul kembali di pikirannya, sandi rahasia itu, ayam jantan tak berkokok. Hari-hari di perkebunan itu menjadi mimpi buruk yang tak pernah Lina bayangkan sebelumnya. Setiap pagi pukul 5, para pekerja dipaksa bangun. Tidak ada alarm, hanya suara teriakan dan ketukan keras di pintu barak dari pengawas pria bersenjata parang. Lina dan puluhan perempuan lainnya harus segera berbaris dan berjalan menuju areal perkebunan sambil membawa alat-alat kerja. Tanpa sarapan, tanpa perlindungan dari panas matahari yang menyengat, mereka mulai bekerja mengangkut tandan sawit yang beratnya bisa mencapai 30 kg. Keringat, luka gores, dan kelelahan adalah teman harian mereka. Mereka bekerja hingga pukul 7 malam, dan baru diizinkan makan setelah semua pekerjaan dianggap selesai.
Makanan yang diberikan sangat tidak layak, nasi basi, kuah sayur hambar, dan ikan asin yang tak jarang berbau busuk. Air minum diambil dari sumur keruh yang terletak 200 meter dari barak. Tak ada air bersih untuk mandi atau mencuci pakaian. Pakaian kerja yang mereka gunakan pun hanya satu pasang, dipakai berhari-hari, hingga warnanya pudar dan penuh noda tanah serta darah dari luka kerja. Yang paling menyakitkan bagi Lina bukan hanya penderitaan fisik, tapi juga kenyataan bahwa mereka sama sekali tidak dibayar. Gaji kamu dipotong dulu untuk biaya penempatan, kata seorang pengawas saat Lina bertanya. Namun minggu demi minggu berlalu, tak ada sepeser pun uang yang diberikan. Bahkan saat ia mulai mempertanyakan haknya, ia diancam akan dipindahkan ke tempat yang lebih kejam jika masih banyak bertanya. Lebih buruk lagi, mereka tak pernah diizinkan berkomunikasi dengan keluarga. Tak ada telepon, tak ada surat. HP yang dulu dibawa dari rumah disita sejak dari Batam. Lina mulai merasa benar-benar hilang dari dunia luar. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin keluargaku sudah mengira aku mati. Perasaan sunyi dan putus asa itu semakin menghimpit. Di tengah kegelapan barat pada malam hari, hanya suara tangis tertahan yang terdengar dari sudut-sudut ranjang kayu. Para pengawas di perkebunan itu sangat kejam. Mereka memperlakukan para perempuan seolah mereka bukan manusia. Jika ada yang sakit atau cedera, tak ada perawatan. Lina pernah menyaksikan sendiri seorang teman kerjanya, Tia, tergelincir saat membawa tumpukan sawit dan kakinya tertusuk duri besar. Bukannya dibantu, Tia justru dimarahi karena lelet kerja dan dikurung di gudang kayu kecil di pinggir kebun selama 2 hari tanpa makanan. Saat Tia keluar, tubuhnya lemah dan pandangannya kosong. Ia tak lagi berbicara selama seminggu. Lina sempat merencanakan kabur bersama 2 orang teman. Tapi saat mereka mencoba melintasi batas perkebunan di malam hari, alarm gerak yang dipasang di pagar luar berbunyi. Mereka langsung ditangkap. Salah satu temannya, Yuli, diseret ke tengah lapangan dan dipukuli di depan semua pekerja, sebagai peringatan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani melarikan diri lagi. Rasa takut merasuki setiap sudut hati mereka. Mereka seperti burung yang kehilangan sayapnya, hanya bisa menunggu takdir. Namun di balik semua itu, harapan kecil masih menyala dalam diri Lina. Ia teringat pesan sepupunya sebelum berangkat. Kalau kamu dalam bahaya, kirim kode, ayam jantan tak berkokok. Kata-kata itu kini menjadi satu-satunya kekuatan yang membuatnya bertahan. Tapi bagaimana cara ia mengirim kode itu? Tak ada kertas, tak ada alat tulis, tak ada siapapun yang bisa dipercaya. Ia mulai memperhatikan setiap detil, truk pengangkut logistik, supir, dan celah-celah kayu di sekitar barak. Setiap malam, Lina menulis sandi itu dalam hati. Ia mengucapkannya berulang-ulang seperti doa. Dalam pikirannya, jika suatu saat ada kesempatan sekecil apapun, ia harus siap. Ia tak tahu apakah harapan itu nyata atau hanya harapan kosong. Tapi ia memilih percaya. Karena kalau tidak, mungkin esok hari ia akan kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Malam itu, hujan turun deras di atas atap barak reot tempat Lina tidur. Atap bocor, angin menerpa masuk lewat celah-celah dinding kayu, dan suara tangisan samar terdengar dari balik ranjang-ranjang usang. Tapi di tengah dingin dan ketakutan itu, ada satu hal yang membuat Lina tidak bisa memejamkan mata, rasa gelisah yang terus menghantui dan bisikan dalam hati yang berkata, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ia tahu bahwa setiap hari di tempat itu bisa menjadi hari terakhir. Entah karena sakit, kecelakaan, atau perlakuan kejam para pengawas. Waktunya hampir habis. Selama beberapa minggu terakhir,
Lina memperhatikan satu-satunya jalur keluar masuk dari tempat itu, truk pengangkut bahan logistik yang datang 2 kali seminggu. Truk itu tak pernah berhenti lama, hanya sebentar saat menurunkan karung-karung berisi makanan hewan, pupuk, dan air minum dalam galon. Namun yang menarik perhatian Lina bukan barang-barangnya, tapi supirnya, seorang pria setengah baya berwajah ramah yang tampaknya bukan bagian dari jaringan para pengawas kejam itu. Ia jarang bicara, tapi Lina menangkap sekilas bahwa tatapannya berbeda, seperti masih punya hati nurani. Dari situ, ia mulai merancang rencana nekat. Ia harus menulis pesan. Tapi bagaimana caranya? Tak ada pena, tak ada kertas. Ia pun mulai menyobek sedikit kantong plastik pembungkus makanan dan menyembunyikannya. Untuk menulis, ia menggunakan pecahan arang dari tungku masak dapur barat. Dengan tangan gemetar, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Lina menulis dengan hati-hati. Nama saya Lina. Asal Sulawesi. Saya dijual ke kebun ini, tak bisa keluar. Tolong sampaikan ke keluargaku. Kata sandinya, ayam jantan tak berkokok. Saya minta tolong. Ia menyelipkan pesan itu ke dalam plastik, lalu menggulungnya kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam celah dinding kayu dekat tempat biasanya truk berhenti. Ia tidak tahu apakah itu akan terlihat. Tapi ia memohon dalam hati, Tuhan, jangan biarkan pesanku hilang sia-sia. Ia menutup pesan itu dengan potongan daun sawit, berharap supir itu akan penasaran dan mengambilnya. Setelah selesai, ia duduk dan menangis pelan, antara takut ketahuan dan berharap keras. Beberapa hari berlalu, dan truk datang seperti biasa. Lina berpura-pura bekerja dekat area penurunan barang. Ia menahan napas saat melihat si supir turun dari truk dan berdiri dekat dinding tempat ia menyelipkan pesan. Mata Lina tak lepas mengawasi gerak-geriknya. Supir itu melihat ke bawah, lalu sejenak menatap ke arah celah, tangannya bergerak. Ia mengambil sesuatu. Ia diam. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu ia masuk kembali ke dalam truk dan pergi. Lina masih tidak yakin, apakah pesan itu benar-benar diambil? Dan jika ya, apakah akan sampai? Hari demi hari berlalu dalam ketegangan. Lina tidak tahu apakah pesannya dibaca, diabaikan, atau justru dibuang. Tapi sesuatu berubah. Para pengawas mendadak terlihat lebih waspada. Mereka mulai memeriksa barak lebih sering, mencurigai ada yang mencoba kabur. Bahkan salah satu pekerja laki-laki yang mencurigakan langsung dipindahkan. Lina ketakutan, takut ia dicurigai. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa pesannya mungkin sudah sampai. 2 minggu setelah ia menyelipkan pesan itu, malam itu datang dengan suasana yang berbeda. Angin berembus kencang, dan petugas penjaga barak tampak gelisah. Tiba-tiba, di tengah malam, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Tapi bukan truk biasa. Ini suara kendaraan yang berbeda, lebih berat, lebih cepat. Lina dan para pekerja lainnya mulai terbangun. Dari celah jendela barak, mereka melihat sesuatu yang tak mereka duga, mobil polisi memasuki area perkebunan. Teriakan dan kepanikan pun terjadi. Para pengawas lari tunggang-langgang ke arah hutan. Sebagian mencoba menyembunyikan diri di gudang. Tapi polisi bergerak cepat. Mereka membawa surat dari kedutaan dan daftar nama yang ditemukan dari pesan itu. Seorang petugas menghampiri Lina, memegang foto lama yang diambil dari dokumen di KBRI. "Kamu Lina, asal Sulawesi?" tanyanya. Lina hanya bisa mengangguk dengan air mata mengalir deras. Ia tahu, pesan itu berhasil.
Sandi rahasia itu menyelamatkannya. Petugas kepolisian dan relawan dari LSM Perlindungan Migran menyerbu lokasi dengan cepat dan terorganisir. Beberapa di antara mereka tampak sudah sangat paham medan, seolah mereka telah mengintai tempat itu sebelumnya. Para perempuan yang selama ini dipaksa bekerja langsung digiring keluar dari barak-barak dengan hati-hati. Banyak yang tampak kebingungan, linglung, bahkan ada yang langsung menangis histeris. Sementara Lina hanya berdiri kaku, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia masih tak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Ia bukan sedang bermimpi. Polisi benar-benar datang, dan ia masih hidup. Seorang petugas mendekatinya dan menunjukkan secari kertas yang sudah usang. "Ini tulisanmu?" tanya petugas itu sambil menunjukkan pesan berplastik dengan tulisan arang yang Lina tulis beberapa minggu lalu. Mata Lina langsung berkaca-kaca. "Itu pesannya." Ia mengangguk pelan, kemudian terisak. Untuk pertama kalinya sejak berada di tempat terkutuk itu, Lina merasa dirinya kembali dianggap sebagai manusia. Ia dipeluk, ditenangkan, dan diberi selimut oleh seorang relawan perempuan. Semua penderitaan yang selama ini ia simpan dalam diam, seakan tumpah ruah di malam itu. Sementara itu, petugas lainnya menyisir sekitar lokasi dan menemukan bukti-bukti praktik perdagangan manusia. Di gudang, mereka menemukan borgol, catatan kerja, serta dokumen palsu yang dibuat seolah-olah para pekerja datang secara legal. Beberapa pengawas berhasil ditangkap dan langsung diborgol. Namun sebagian lainnya melarikan diri ke dalam hutan. Operasi pengejaran pun dilakukan dalam beberapa hari berikutnya. Aparat Malaysia menyatakan bahwa ini adalah salah satu kasus perdagangan manusia terbesar yang mereka bongkar di wilayah perkebunan tahun itu. Lina dan para korban lainnya langsung dievakuasi ke tempat penampungan sementara di kota terdekat. Di sana, mereka diberi makanan layak, pakaian bersih, serta pemeriksaan medis menyeluruh. Banyak dari mereka yang mengalami malnutrisi, infeksi luka, dan trauma berat. Lina sendiri butuh waktu beberapa hari untuk bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar teriakan, suara cambuk, dan wajah-wajah temannya yang dulu disiksa. Tapi ia sadar, ia harus kuat. Ia telah selamat. Sekarang tugasnya adalah membantu orang lain agar tidak mengalami nasib yang sama. Selama masa pemulihan, Lina diminta untuk memberikan kesaksian. Ia menceritakan semua yang ia alami, dari awal berangkat di Sulawesi hingga saat diselamatkan. Ceritanya menjadi kunci dalam membongkar jaringan besar yang melibatkan calo di Indonesia dan sindikat di Malaysia. Berkat keberaniannya, pihak berwenang berhasil melacak jalur perdagangan manusia yang selama ini lolos dari pengawasan. Beberapa agen di Batam dan Makassar pun ikut diciduk, termasuk Pak Hartono, pria yang dulu menjanjikan Lina kehidupan yang lebih baik. Kisah Lina menyebar cepat di media lokal dan internasional. Banyak yang mengagumi keberaniannya menyelipkan pesan rahasia di tengah kondisi yang begitu berbahaya. Namun bagi Lina sendiri, ia bukan merasa sebagai pahlawan. Ia hanya seorang kakak yang ingin pulang. "Saya cuma mau lihat ibu saya lagi," katanya saat diwawancara. Tapi justru karena kesederhanaan itulah, kisahnya menyentuh banyak hati dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya edukasi bagi calon pekerja migran. Beberapa minggu kemudian, Lina akhirnya dipulangkan ke Indonesia melalui program pemulangan korban perdagangan orang. Ia kembali ke desanya dengan kepala tegak, meskipun tak membawa harta benda atau hasil jerih payah. Ia pulang hanya dengan satu tas kecil dan tubuh yang penuh bekas luka. Tapi keluarganya tak peduli. Bagi mereka, Lina adalah pahlawan yang telah kembali. Pelukan ibunya, tangis adik-adiknya,
dan sambutan warga desa membuat semua luka itu terasa sedikit lebih ringan. Namun satu hal yang berbeda kini melekat pada diri Lina. Ia tak lagi hanya seorang gadis desa. Ia menjadi suara. Suara bagi mereka yang tak sempat bersuara. Sejak kepulangannya, Lina mulai aktif dalam kegiatan penyuluhan, mendampingi lembaga-lembaga yang bekerja melindungi TKI. Ia mengingatkan semua orang untuk tidak tergiur janji manis calo, untuk selalu memverifikasi agen resmi, dan yang paling penting, selalu punya rencana darurat meskipun hanya berupa sebuah sandi rahasia. Lina kembali menginjakan kaki di tanah kelahirannya setelah hampir setahun menghilang tanpa kabar. Hari itu, matahari pagi menyinari pelabuhan Makassar dengan hangat, namun tubuh Lina masih terasa dingin oleh sisa-sisa trauma yang belum sembuh. Ia turun dari kapal dengan langkah pelan, membawa satu tas lusuh dan hati yang penuh luka. Di seberang pagar pembatas, ia melihat wajah yang tak pernah ia lupakan, ibunya. Wajah itu sudah tampak jauh lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu, namun senyum dan air mata bahagia itu adalah pelukan pertama yang menyembuhkan. Tak ada sambutan mewah, tak ada uang hasil kerja, tak ada koper berisi oleh-oleh. Yang ada hanya pelukan, tangis haru, dan tubuh kurus Lina yang membuat semua orang tercekat. Ibu Lina memeluknya erat, seolah takut jika anaknya akan kembali diambil paksa. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu karena membiarkan kamu pergi waktu itu, ucap ibunya sambil menangis. Lina menggeleng sambil berbisik, bukan salah ibu. Ini semua sudah takdir, yang penting saya pulang. Desa menyambut Lina dengan kehangatan yang sunyi. Tak banyak orang tahu cerita lengkapnya, tapi cukup banyak yang sudah mendengar dari media lokal bahwa Lina adalah korban perdagangan manusia. Meski sebagian orang masih berbisik-bisik di belakang, mayoritas warga justru menghormatinya. Mereka tahu Lina telah melewati sesuatu yang tak semua orang bisa hadapi, dan bertahan. Di mata banyak tetangga, Lina bukan hanya pulang sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang telah melihat sisi tergelap dunia, dan kembali untuk memperingatkan orang lain. Butuh waktu berbulan-bulan bagi Lina untuk memulihkan diri. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Ia sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Suara cambuk, teriakan pengawas, dan rintihan teman-temannya masih menghantui telinganya. Setiap kali hujan turun, ia merasa kembali di dalam barak lembab itu. Ia mencoba berbagai cara untuk mengatasi traumanya, dari konseling psikologis hingga menulis di buku harian. Tapi yang paling menolong adalah saat ia mulai bercerita, bukan hanya untuk menyembuhkan dirinya, tapi juga untuk menyelamatkan orang lain. Lina mulai diundang ke berbagai acara penyuluhan di daerah. Ia duduk di depan ibu-ibu dan gadis-gadis muda, menceritakan betapa bahayanya tergiur janji calo. Ia bawa contoh, brosur palsu, fotokopi kontrak kosong, dan bahkan kisah tentang kode rahasia yang menyelamatkannya. Banyak orang menangis saat mendengar kisahnya. Banyak juga yang akhirnya membatalkan niat mereka untuk berangkat ke luar negeri lewat jalur tidak resmi. Kalau kalian mau kerja ke luar negeri, pastikan semua legal. Pastikan ada kontrak tertulis. Jangan pernah berangkat diam-diam, tegas Lina dalam setiap penyuluhannya. Pemerintah daerah setempat mulai bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi Lina menjadi duta edukasi bagi calon pekerja migran. Ia bukan pembicara profesional, tapi suara dan pengalamannya lebih berharga dari 1000 selebaran. Ia tahu bagaimana rasanya kelaparan, dihina, dikurung, dan kehilangan harapan. Dan ia tidak ingin orang lain merasakannya. Dalam diam, Lina menyimpan nama-nama teman-teman yang tak sempat pulang. Beberapa hilang, beberapa tidak diketahui nasibnya. Tapi Lina bersumpah,
perjuangannya tidak akan berhenti sampai semua orang tahu kebenaran. Meski begitu, ada hari-hari di mana Lina merasa lelah. Kadang ia bertanya, mengapa saya yang selamat? Mengapa bukan mereka? Tapi setiap kali ia duduk di depan remaja desa yang ingin bekerja ke luar negeri, dan melihat mereka mulai memahami pentingnya jalur resmi dan perlindungan hukum, ia tahu jawabannya. Ia diselamatkan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia diselamatkan agar bisa menyelamatkan orang lain. Kini Lina menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia kembali menjahit pakaian di rumah, sesekali menjadi narasumber untuk acara komunitas. Ia tak lagi memimpikan kekayaan dari negeri orang. Ia hanya ingin hidup tenang, melihat ibunya tersenyum, dan memastikan bahwa tak ada lagi gadis desa lain yang pergi tanpa jejak. Dan jika ada satu hal yang ia wariskan kepada siapapun yang mendengarnya, itu adalah kalimat sederhana yang dulu ia anggap hanya gurauan. Jika kamu dalam bahaya, kirim kode. Ayam jantan tak berkokok. Dalam hidup, kita diajarkan untuk bermimpi tinggi. Tapi siapa sangka, bagi sebagian orang, mimpi itu justru menjadi awal dari petaka. Lina hanyalah satu dari ribuan, bahkan jutaan perempuan Indonesia yang meninggalkan kampung halaman dengan harapan membawa pulang kebahagiaan, tapi justru tersesat dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Perdagangan manusia bukan sekadar cerita kriminal. Ini adalah kenyataan yang menghancurkan hidup. Dibungkus dalam janji manis kerja di luar negeri, para korban dijerat, dijual, dan dipaksa bekerja seperti budak, jauh dari keluarga, dari hukum, dari harapan. Namun di tengah keputusasaan, selalu ada secercah harapan. Bagi Lina, harapan itu datang dalam bentuk sandi rahasia yang sederhana. Kata-kata yang dulu dianggap gurauan, justru menjadi nyawa yang menyelamatkannya. Sebuah pelajaran bahwa kepekaan, kesiapan, dan komunikasi dengan keluarga adalah tameng pertahanan terakhir. Kisah ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan, disebarkan, dan dijadikan peringatan. Karena bisa jadi, orang yang kamu cintai, saat ini sedang diambang bahaya serupa, tanpa kamu tahu. Maka dari itu, waspadalah. Jangan pernah abaikan proses legal dan perlindungan hukum saat ingin bekerja ke luar negeri. Laporkan agen ilegal. Dan jika kamu merasa seseorang dalam bahaya, dengarkan mereka. Kadang, hidup seseorang bergantung pada satu kode, satu pesan, satu kesempatan. Untuk Lina dan mereka yang telah berjuang dalam diam, kami doakan jalanmu selalu kuat. Dan untuk kita semua, semoga kisah ini membuka mata dan hati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang sadar akan bahaya perdagangan manusia. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.